Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pria paruh baya itu bernama Sue Changjing. Seperti yang disimpulkan Su Yi, dia berasal dari Sekte Galaksi dan menjabat sebagai penguasa Hall of Star. Alasan mengapa dia menebak identitas Su Yi sekilas terkait dengan usia dan kultivasi Su Yi. Su Yi terlalu muda, baru berusia sekitar 20 tahun. Dan kultivasinya berada di level alam harmoni misterius. Kaisar muda seperti itu, beristirahat di kedalaman langit berbintang, adalah penjahat tak tertandingi yang jarang terlihat dalam ribuan tahun, yang cukup untuk mengejutkan masa lalu. Ketika Sue Changjing datang ke Great Wilderness, dia sudah mendengar bahwa reinkarnasi Guanzu baru berusia sekitar 20 tahun, sangat muda. Karena itu, Sue Changjing membuat kesimpulan ini. Orang yang berumur panjang memiliki penglihatan yang berbeda. Su Yi menghela nafas. Tidak ada perbedaan. Su Yi meletakkan tangannya di belakang punggungnya, memandangi 108 bintang di langit berbintang yang jauh. Kamu dapat melanjutkan persidangan, aku berjanji tidak akan mengganggumu. Sue Changjing percaya akan hal ini, karena penonton selalu menepati janjinya. Itu adalah lawannya, dan tidak diragukan lagi. Teman Su. Judul ini menarik. Su Yi memandangnya dalam-dalam dan berkata, apa yang ingin Anda tanyakan adalah hidup dan mati teman-teman Anda? Sue Changjing sedikit mengangguk, tolong beritahu saya. Su Yi berkata, sebagian besar dari mereka sudah mati. Mata Sue Changjing menyipit, wajahnya sedikit berubah. Dia tampak tidak percaya, kamu membunuh? Bagus. Su Yi berkata dengan tenang. Jika tidak, saya benar-benar ingin belajar satu atau dua hal dengan sesama Taois. Su Yi tertawa dan berkata, ingin membunuhku dan membalaskan dendam sesama pelancong? Bagus. Sue Changjing mengangguk dan tidak menyembunyikannya. Su Yi juga menghela nafas dan berkata, ini kebetulan, ketika saya datang ke tempat rahasia asli, saya juga berpikir untuk membunuh Anda dan 3 penguji lainnya. Tetapi saya tidak melakukannya. 3 penguji yang bersamamu telah tersingkir dari permainan. Segera, Su Yi tertawa lagi. Namun, itu cukup untuk membunuhmu terlebih dahulu. Sue Changjing. Dia tiba-tiba memiliki keinginan kuat untuk membunuh reinkarnasi penonton sekarang. Tapi dia masih mengucapkan kata-kata ini, jika ini adalah sifat dari tubuh reinkarnasi penonton, itu akan terlalu mengecewakan. Su Yi berkata sambil berpikir, kamu ingin memotivasiku? Sue Changjing berkata dengan ringan, aku hanya akan berdiri di sini dan tidak bergerak. Apakah kamu berani melakukannya? Set. Dalam jubah lengan Su Yi, sepotong rotan abu-abu menyapu dan menyapu pipi Sue Changjing. Sue Changjing tidak bergerak, matanya penuh ejekan. Seperti yang diharapkan, dia tidak perlu melakukan apapun, dan sepotong kekuatan aturan melonjak keluar, dengan kejam menekan Su Yi. Boom! Rotan abu-abu menerobos pola rahasia jalan, dan suasana kacau terjadi. Kekuatan aturan itu tiba-tiba dilanggar. Hah? Pupil Sue Changjing menyusut. Pop? Bagaimana mungkin? Sue Changjing sangat marah, sulit dipercaya, dan wajahnya berubah total. Sejak memasuki jalan percobaan, dia benar-benar merasakan bahwa begitu dia mulai di sini, dia pasti akan menerima serangan balasan dari kekuatan aturan. Selain itu, utusan burung pipit juga mengingatkan bahwa tidak boleh terjadi perkelahian antar trialis. Tapi sekarang, Su Yi memang bertindak, dan dia memang diserang oleh kekuatan aturan, tetapi dia memblokir serangan balik. Ini luar biasa? Ayo, diam. Su Yi memegang tongkat, seperti Tuan Si menghadapi siswa yang melakukan kesalahan. Sue Changjing tampak muram dan berkata, harta di tanganmu. Sebelum selesai berbicara, Su Yi mengangkat rotan dan menggambarnya. Bagaimana Sue Changjing bisa acuh tak acuh seperti sebelumnya, menghindar jauh untuk pertama kalinya. Tapi Su Yi mengejarnya dan menyerangnya secara langsung. Boom! Kekuatan aturan muncul di dojo ini, dan aturan tersebut ditekan dengan kejam ke arah Su Yi. Semuanya bisa dibuka oleh Xuan Huang Fortune Fin. Sebaliknya, Sue Changjing, yang tidak bisa mengelak, ditarik lagi. Boom! Baju di punggungnya retak, dan kulitnya mengeluarkan noda darah.
Su Xuanjun, beraninya kau mengabaikan peraturan? Apa kau tidak takut akan pembalasan? Sue Changjing sangat marah dan berteriak. Jangan takut. Su Yi berkata tanpa ragu. Sue Changjing. Sebelum dia bisa berbicara, Su Yi sudah membawa tongkat dan membunuhnya lagi. Bahkan tidak bisa menekan Kaisar Alam Xuanhe? Apakah peraturan di sini hanya hiasan? Dengan kultivasinya di tahap akhir kehidupan yang sama, saya tidak percaya dia tidak bisa merawat seorang pria muda di dunia misterius. Boom! Tubuh Sue Changjing meraung, cahayanya melonjak, dan kekuatannya tiba-tiba menjadi menakutkan. Pangkalan kultivasi tubuh itu diubah menjadi puncak olehnya. Aduh! Tapi sebelum pukulan ini mendekati Su Yi. Boom! Boom! Sosok Sue Changjing terbang keluar. Kekuatan aturan yang kejam menyebabkan dia memuntahkan darah dari hidung dan mulutnya, dan jatuh puluhan kaki jauhnya, dalam keadaan menyedihkan. Kenapa? Sue Changjing sangat marah sehingga dia memarahi, apakah ada aturan lagi untuk dibicarakan? Hanya izinkan dia, Su Xuanjun, untuk melanggar aturan, dan jangan biarkan Lao Su mengambil tindakan? Persetan. Dia benar-benar marah, penuh kesedihan dan amarah, dan hampir menjadi gila. Su Yi tidak bisa menahan perasaan bahagia. Dia berjalan ke depan sambil tersenyum, mengambil tongkat dan menariknya. Bagaimana mungkin Sue Changjing berani melawan, melepaskan kakinya dan berlari liar untuk menghindar. Dia mencoba berlari ke bintang-bintang. Di langit berbintang, 108 bintang muncul, dan kekuatan aturan diselimuti. Ketika dia mendekat, sepotong kekuatan biasa tiba-tiba jatuh, menyebabkan dia jatuh ke tanah, dan bintang-bintang emas muncul di depan matanya. Sebelum menunggu jawaban, Su Yi menggambar rotan. Boom! Dia terbang seperti gasing yang berputar. Keagungan menjadi raja kerajaan telah hilang. Jika mereka dilihat oleh orang-orang dari Sekte Dewa Galaksi, mereka tidak akan dapat membayangkan bahwa Tuan Hall of Star mereka akan disalahgunakan sedemikian parah. Pada saat ini, hujan ringan muncul, dan burung gereja muncul. Itu memandang Su Yi dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, percobaan, kamu telah melanggar aturan jalan percobaan. Sue Changjing segera menjadi bersemangat, melambaikan tangannya, dan mendesis, Tuan Utusan, nama keluarga Su yang curang, terutama yang tidak tahu malu, harus dihukum berat. Cit! Ling Ke tertegun sejenak, melihat bagaimana dia menyiksa pria besar di kerajaan ini, dan bahkan mengucapkan kata curang. Su Yi juga tertawa, Sue Changjing jelas marah, jadi dia mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan dan konyol. Dia tidak curang. Ling menjelaskan dengan sabar, bagaimanapun, kekuatan aturan juga menghukumnya dan mencegahnya melakukan apapun padamu, tapi tampaknya tidak berpengaruh banyak. Ini tidak curang? Sue Changjing melebarkan matanya. Itu tidak masuk hitungan. Ling Ke menjawab dengan serius, melanggar aturan dan menyontek sama sekali berbeda. Sue Changjing. Dia gemetar karena marah dan meraung sedih, apakah ada keadilan? Apakah ada keadilan? Rekan penulis, kami orang jujur yang mengikuti aturan pantas diganggu? Su Yi dan Ling saling memandang dan tertawa, apakah ini yang dikatakan raja kerajaan? Ling Ke terdiam sejenak, lalu berkata, kamu juga bisa melanggar aturan. Pipi Sue Changjing berkedut. Dia terdiam. Untuk waktu yang lama, dia mengangkat kepalanya, menatap burung gereja, dan berkata-kata demi kata, jika saya mati di sini, itu akan membuktikan bahwa aturan jalan percobaan ini tidak adil. Ling Ke hanya mengeluarkan suara ala kadarnya. Sue Changjing sangat marah sehingga dia ingin mencekik burung pipit ini sampai mati. Su Yi berkata, yah, kamu menghapus kekuatan aturan di sini, dan aku akan memberinya kesempatan yang adil. Sue Changjing terkejut, seolah tidak percaya. Dia melihat ke arah burung gereja. Ling Ke terdiam sejenak, lalu berkata, baiklah. Itu mengepakkan sayapnya, dan tiba-tiba, kekuatan aturan di sekitar dojo menghilang. Sue Changjing langsung bersemangat. Boom! Suara itu masih bergema, dia membuka mulutnya dan meludahkan pisau terbang biru, dan menembak dengan seluruh kekuatannya. Potong! Pisau terbang biru setipis sayap jangkrik, membawa bintang-bintang ke seluruh langit.
Pukulan ini dikhususkan untuk perbuatan seumur hidup Sue Changjing, jadi kekuatannya juga teror tanpa batas. Lawan seperti itu memang tidak cukup. Su Yi diam-diam berpikir. Set. Bayangan abu-abu berkilau muncul. Klik. Pisau terbang biru masih di udara, dan pisau itu terbelah sebagai tanggapan. Setelah itu, langit berbintang tiba-tiba menghilang. Di kejauhan, mata Sue Changjing melebar, bibirnya bergetar, dan dia berkata sebentar-sebentar, "Oke. Cepat sekali, pedang." Suara itu masih bergema, dan tempat di antara alisnya tiba-tiba retak. Kepulan darah merah panas menyembur keluar. Kemudian seluruh orang itu jatuh diam-diam ke langit. Ketika tubuh jatuh ke tanah, itu berubah menjadi abu dengan keras, dan kemudian terbang ke udara. Raja dari alam kehidupan yang sama dari Aula Bintang Sekte Dewa Galaksi ini telah meninggal. Tidak jauh, Su Yi menatap rotan abu-abu di tangannya, dan berseru, "Bagus." Hukum cahaya terbang, pohon anggur penciptaan kuning misterius, dan alam harmoni misterius Su Yi hingga kesempurnaan tertinggi, dengan satu pedang, bunuh raja kerajaan di tahap selanjutnya dari alam kehidupan yang sama. Adegan yang apik itu membuat Ling Ke tercengang. Dikatakan, dalam beberapa tahun terakhir, saya telah melihat banyak orang jenius, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat seorang pria muda seperti Anda yang dapat dengan mudah membunuh raja dari kehidupan yang sama di kekaisaran alam. Su Yi tersenyum dan berkata, "Karena sebelumnya, tidak ada orang seperti saya di dunia ini, dan di masa depan. Saya khawatir tidak akan ada lagi." Ling Ke mencibir, "Tidak ada seorang pun di masa lalu, dan tidak ada seorang pun di masa depan? Hancurkan." Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa pada awal zaman kuno, Hong Tianzun juga mampu membunuh raja kerajaan di kerajaan kekaisaran. Su Yi mendengus, dan berkata, "Bisakah dia berurusan dengan Raja Alam Persatuan?" Ini. Si burung gereja ragu-ragu. Su Yi berkata, "Kamu seharusnya melihat bahwa ketika saya memasuki tempat rahasia asli, saya dikepung oleh 6 algojo. Apakah menurut Anda Hong Tianzun dapat melakukannya ketika dia berada di kerajaan kekaisaran?" Langkah ini. Burung pipit semakin terdiam. Su Yi segera menilai dengan kasar bahwa ketika Hong Tianzun berada di kerajaan, dia mungkin bisa membunuh raja kerajaan di seluruh kerajaan, tetapi warisan dan kekuatannya di kerajaan seharusnya lebih rendah daripada dirinya sendiri. "Ayo." Ling Ke berkata dengan dingin, "Aku ingin melihat apakah kamu bisa melewati level ketiga ini yang belum pernah dilewati siapapun sejak zaman kuno." Su Yi tidak terburu-buru, dia melihat ke 108 bintang di langit berbintang, dan berkata, "Masing-masing bintang disebabkan oleh kesadaran bertarung seorang tokoh mitos dari awal. Jadi, apakah ini berarti bahwa alam bintang Xuan Huang yang asli memiliki 108 karakter yang bisa disebut mitos? Tidak, sebenarnya, hanya 36 eksistensi seperti master yang layak disebut mitos." Ling Ke berkata, "Apa itu mitos? Seseorang bisa disebut leluhur, dan semua roh bisa disebut hormat, masing-masing adalah raksasa yang cukup besar untuk memimpin arus zaman. Hampir semuanya mereka berada di level alam gua." Su Yi mengerutkan kening dan berkata, "Apakah tidak ada sosok mistis yang lebih tinggi dari Dongyu Realm?" Ling Ke menghela nafas, "Seharusnya begitu." "Apa artinya ini?" Su Yi membangkitkan rasa ingin tahu. Ling Ke tidak menyembunyikannya, dan memberitahu rahasia yang menghancurkan dunia. Hong Tianzun telah memahami jalan yang jauh lebih tinggi daripada jalan ke langit, dan dia telah sepenuhnya siap. Dengan berani, membunuh hati, tanpa mengkhawatirkan hidup dan mati, untuk membuktikan Tao dan menerobos penghalang. Saya tidak pernah berpikir bahwa ketika Hong Tianzun hendak berkhotbah, malapetaka misterius itu datang. Omong-omong, Ling Ke terlihat rumit dan melankolis. Su Yi berkata dengan terkejut, "Mungkinkah malapetaka misterius itu ditujukan ke Hong Tianzun?" "Sama sekali tidak." Ling Ke dengan tegas membantah, "Itu hanya bisa dikatakan, itu kebetulan." "Saya rasa ini bukan kebetulan." Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Sebagai penonton, ia melakukan perjalanan bertahun-tahun tanpa batas di kedalaman langit berbintang, untuk menjelajahi jalan yang lebih tinggi. Dan, ambang batas juga telah disentuh. Sayangnya, karena kurangnya jalan sendiri,
pada akhirnya karena menyelamatkan satu sisi dan gagal memasuki jalan yang lebih tinggi. Pada saat itu, beberapa hal aneh dan tidak normal juga terjadi. Setiap kali dia mencoba mencari jalan yang lebih tinggi itu, dia akan menghadapi beberapa variabel, seperti pembunuhan perampokan, seperti bencana, seperti beberapa keluhan dan karma. Pada saat itu, Sui memperhatikan bahwa sepertinya ada tangan besar yang tidak terlihat yang mencegahnya mendekati jalan yang lebih tinggi. Dan mengetahui apa yang terjadi pada Hong Tianzun, Sui mau tidak mau merasa kasihan satu sama lain. Ling Ke berkata, itu semua di masa lalu, yang harus Anda lakukan sekarang adalah lulus level, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda, sejak Anda memasuki dojo ini, sidang sudah dimulai. Sui dapat melihat bahwa Ling Ke tidak ingin membicarakan Hong Tianzun lagi, jadi dia tidak lagi enggan. Dia memandangi 108 bintang di langit. Ingat, Anda hanya dapat menggunakan kekuatan Dao Anda sendiri. Jika Anda menggunakan benda asing, Anda akan langsung dimusnahkan. Burung pipit mengingatkan. Suara itu masih bergema, Sui sudah menembak. Berteriak. Lengannya membengkak, dan dia mengangkat tangannya dan menebas ke arah langit berbintang. Dalam sekejap, 108 bintang tiba-tiba berubah, dan mereka bergerak cepat seolah-olah mereka terbangun. Setelah itu, ada hujan cahaya peri yang terbang di langit berbintang, dan kekuatan aturan yang tidak jelas turun, menutupi seluruh dojo. Hati Sui bergetar, dan pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. 108 bintang berubah menjadi 108 sosok, beberapa di antaranya seanggun peri, membawa pedang kuno, beberapa pakaian mereka menari, dan beberapa di antaranya cantik, dan beberapa memanipulasi angin dan guntur menginjak gangdo, beberapa. Ya, level ini akhirnya menarik. Mata hitam Sui berbinar. Tanpa ragu-ragu, dia menjalankan jalan yang dia kendalikan dan bergegas menuju pria berjubah putih terdekat yang membawa pedang kuno. Dentang! Pria berjubah putih mengayunkan pedangnya, dan busur listrik yang indah menghantam. Perang pecah. Sui menunjukkan makna mendalam dari sisi lain, dan di antara mengayunkan pedangnya, energi pedang menyala merah berputar secara vertikal dan horizontal. Hanya beberapa kedipan. Boom! Sosok pria berjubah putih itu ditebas oleh energi pedang. Dia tampaknya tidak percaya, dan segera menghela nafas, kontrol teman Daoi atas Dao telah mencapai keadaan yang tak terlukiskan, dan saya tidak sebaik itu. Suara itu masih bergema, dan sosoknya menghilang. Ini lawan yang baik, tapi sayangnya, itu hanya sinar kesadaran bertarung, bukan dewanya. Sui diam-diam berkata. Dia melihat sekilas bahwa pria berjubah putih ini adalah raja dari alam gua, dan dia juga seorang pendekar pedang yang kuat. Kesadaran bertarungnya begitu kuat sehingga di kedalaman langit berbintang, itu termasuk level tertinggi. Di beberapa sekolah reparasi pedang, itu bisa disebut leluhur. Tentu saja, Sui tidak takut dengan kendalinya atas Dao dan kesadarannya untuk bertarung. Hanya kesadaran bertarung penonton yang jauh dari sebanding dengan pria berjubah putih. Tanpa penundaan, Sui bergegas ke lawan kedua. Tepi dojo. 9 jentikan untuk mengalahkan kesadaran bertarung seorang tokoh mitos? Ling Ke tercengang. Itu tidak dapat melihat detail spesifik pertempuran, tetapi dapat dengan jelas melihat bahwa bintang abu-abu di langit berbintang langsung diterangi oleh Sui. Keberadaan makna reinkarnasi yang mendalam tidak dapat diukur dengan akal sehat. Ling Ke menghela nafas. Tapi segera, ia tidak peduli dengan emosinya, matanya perlahan melebar, lesu di sana. Karena di lain waktu, bintang-bintang di langit berbintang akan menyala satu demi satu, menyala seperti obor. Hanya dalam sekejap, 9 bintang telah menyala. Ini sudah sama dengan berhasil melewati level ketiga. Tapi ini bukan akhir. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak bintang yang bersinar, dan seluruh jalan percobaan dipenuhi hujan rintik-rintik peri. Burung pipit gemetar. Jelas, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Yang lebih luar biasa lagi adalah Sui, yang sedang menguji, tampaknya sangat mudah, setidaknya 7 jari, dapat mengalahkan lawan. Bahkan yang terpanjang pun kurang dari setengah jam. Ini mengerikan. Perhatikan bahwa level ketiga ini sangat sulit,
jadi ketika Hong Tianzun menetapkan aturan, dia memberi waktu 3 bulan kepada penguji. Tapi siapa sangka semua ini tidak berguna bagi Su Yi, karena dia tidak membutuhkannya sama sekali. Saya tidak tahu berapa lama. Tiba-tiba terdengar desahan, ini akhirnya. Ling Ke tiba-tiba terbangun seperti mimpi dan tanpa sadar mendongak. Di langit berbintang, 108 bintang bersinar seperti obor, dan cahaya mengalir, menerangi langit berbintang. Ini, sudah berapa lama? Burung pipit mati rasa, dan matanya lurus. Seharusnya kurang dari 2 jam. Su Yi berkata, sayangnya, lawannya terlalu sedikit. Sparrow. Tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Dari dahulu kala hingga sekarang, semua penguji telah diblokir sebelum lintasan ketiga ini, dan mereka telah kembali tanpa kecuali. Tapi sekarang, penguasa alam Xuanhe telah menerangi 108 bintang dalam waktu kurang dari 2 jam. Ini tidak berbeda dengan keajaiban? Ling Ke curiga bahwa jika Hong Tianzun masih hidup, dia akan dikejutkan oleh adegan ini. Aku sekarang percaya dengan apa yang dikatakan Sue Changjing barusan, semua ini. Ini benar-benar seperti selingkuh. Si burung gereja bergumam. Su Yi. Dia menjentikkan kepala Ling Ke dengan jarinya dan berkata, saya tidak tahu. Ling Ke kesal dan berkata, saya telah menyaksikan perubahan selama beberapa tahun terakhir, dan menerima penguji yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana saya bisa bodoh? Menyalahkan. Anda benar-benar curang tidak ada bedanya. Pada saat ini, sebuah tablet batu muncul. Ini adalah tablet bintang, tetapi kosong dan tidak memiliki nama. Tidak diragukan lagi, seperti yang dikatakan Ling Ke, mereka yang mencoba dalam beberapa tahun terakhir semuanya tersingkir di sini, jadi tentu saja tidak mungkin bagi siapapun untuk meninggalkan nama mereka di prasasti bintang. Su Yi berjalan maju dan meninggalkan namanya. Setelah itu, hujan rintik-rintik menyapu, mengangkat sebuah kotak perunggu dan menunjukkannya di depan Su Yi. Ling Ke langsung penasaran dan melangkah maju, mari kita lihat hadiah apa ini. Su Yi berkata, kamu tidak tahu? Ling Ke berbisik, omong kosong. Apakah itu mengetuk hati, melihat pintu masuk, atau bintang kecil ini, semua hadiah ekstra itu semua dipesan oleh Hong Tianzun, bagaimana saya bisa tahu? Setelah jeda, ia berkata, terutama di level bintang ini, tidak ada yang pernah melewatinya sebelumnya, jadi saya bahkan tidak tahu apakah ada hadiah tambahan untuk level ini. Su Yi mengangguk dan menyekanya dengan santai. Segel pada kotak perunggu itu segera terangkat. Saat tutupnya dibuka, dia melihat barang-barang di dalamnya. Ling Ke tampak tercengang. Su Yi juga terguncang. Hantu api putih dingin menembus kotak perunggu, dan saat cahaya dan bayangan mengalir, saya melihat bahwa di dalam kotak perunggu ada tulang tangan. Tulang-tulang tangan sebening kristal, dan 5 buku jari seputih salju. Kabut putih menerawang muncul dari tulang-tulang tangan, cahaya peri dewa seperti jari muncul, penuh misteri. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.